السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي والصحب والآل. معاشر الحاضرين والحاضرات برحمة الله سبحانه وتعالى، الحمد لله senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dapat Allah kumpulkan di tempat yang mulia ini dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat walafiat. Mudah-mudahan senantiasa Allah karuniai kita dengan nikmat-nikmat yang baik tersebut, dengan kita pandai-pandai bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengannya kita mengharapkan keberkahan baik di dunia, lebih-lebih keberkahan di akhirat, dengan Allah kumpulkannya kita pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Melanjutkan apa yang kita kaji dan bahas di dalam kitab Bidayatul Hidayah, yaitu sampailah kita kepada pembahasan tentang tertib di dalam umur kita atau di dalam keseharian kita, agar kita betul-betul menyusun akan kegiatan kita hari-hari itu, agar waktu yang berlalu dari umur yang Allah berikan kepada kita itu betul-betul bermanfaat, betul-betul kita maksimalkan sebagaimana yang beliau katakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya ini, wa umruka ra'su malik wa 'alaihi tijarah. Umur engkau itu adalah pangkal dari hartamu dan olehmu dalam meniagakannya. Jadi kita ini semuanya diciptakan oleh Allah, diberikan modal harta, yaitu umur. Yang umur itu adalah kita niagakan modal tersebut dengan sebaik-baiknya supaya mendapatkan untung yang banyak nantinya di akhirat. Nah, kalau orang ada berumur, apa yang bisa dilakukan dari sana? Karena hanya di dunia saja seseorang bisa beramal, bisa begawi. Kalau sudah di akhirat, kita libur, dan ada lagi yang namanya amal, masuk kantor, dan ada lagi itu pun sudah di akhirat. Nak begawi ini, begawi itu, tidak bisa melakukan ini, melakukan itu. Sudah tempatnya kita istirahat, hanya menerima balasan. Makanya disebut dalam Al-Quran, Malik Yawmiddin, dialah Allah yang menguasai pada hari pembalasan nantinya. Maka dari akhirat disebut dengan hari pembalasan. Maka oleh karenanya modal umur yang diberikan oleh Allah ini harus pintar-pintar kita untuk meniagakannya supaya beruntung nantinya di akhirat. Fa kullu nafsin min anfasika jawharatun taqimata laha. Kata beliau, setiap nafas yang keluar dari tubuh kita ini adalah sebuah permata yang indah.
yang tidak ada nilainya dengan apa-apa. Mahal nafas kita ini. Makanya tergantung bagaimana kita menggunakan jiwa umur yang Allah berikan kepada kita. Fala takun kal hamqa al maghrurin, maka jangan sampai kata beliau engkau menjadi orang yang bodoh, yang tertipu dengan tipuannya syaitan. Siapa mereka yang tertipu dengan tipuannya syaitan itu? Alladzina yafrahuna kulla yawmin bi ziyadati amwalihim ma'a nuqsani a'malihim. Mereka adalah orang-orang yang gembira pada setiap harinya dengan bertambah hartanya, namun kurang umurnya berkurang, hartanya bertambah, mereka gembira, senang. Maka itu adalah orang-orang yang bodoh, kata Imam Ghazali, dan tertipu dengan rayuannya syaitan karena hawa nafsunya. Kita sebagai manusia yang normal, bertambah duit senang. Padahal pada hakikatnya hari itu telah berlalu satu hari, umur kita berkurang, duit bertambah. Pertanyaannya, bagaimana amal kita bertambahkah atau samakah atau malah berkurang amal baiknya kita? Itu mesti. Kalau hanya bertambah harta tapi amalnya tidak bertambah, maka alangkah ruginya kita menjalani kehidupan di dunia yang pada hakikatnya jatah hidup kita itu berkurang. Fa'ayu khairin fi malin yazid wa umrin yanqus. Kebaikan mana, kata beliau, yang terletak pada harta yang bertambah sedangkan umur berkurang. Bahkan orang-orang ahli dunia itu kalau bisa ditanya, kalau bisa ditawarkan, kalau ada orang jual umur mungkin dibelinya itu baik. Berapapun harganya dibelinya. Buktinya kalau sudah kita itu sakit, Masya Allah berobatnya, mau kemanapun negaranya dikunjunginya, sugih. Mau berapapun biayanya dia bayar supaya sehat, katanya umur supaya sehat saja. Saking berharganya akan umur kita tersebut. Nah, maka oleh karenanya beliau katakan wala tafrah illa bi ziyadati ilmin, dan janganlah engkau gembira, senang dalam satu hari itu kecuali bertambahnya ilmu kita. Bertambah ilmu itulah hari yang menyenangkan buat kita. Bertambahnya amal soleh itulah hari yang menyenangkan, menggembirakan buat kita. Kenapa dengan ilmu dan amal saleh itu bertambah? Fa innahuma rafiqan yashabuka fil qabr. Karena sesungguhnya ilmu, amal yang kita gawi itu akan menjadi temanmu, kata beliau, nanti di dalam kubur. Karena ilmu dan amal inilah yang Allah akan mewujudkan amal kita itu dengan bentuk manusia. Yang mana bentuk manusia ini akan menemani kita di dalam kubur. Ada nyaman-nyamannya kita dalam kubur, gelap sorokanan, maka menunggu kiamat tawas pulang. Hidup di dunia aja 50 tahun, asal awas benar ya. Bagaimana di dalam kubur menunggu kiamat, puluhan mungkin ratusan tahun akan terjadi setelah kita wafat. Maka Allah menghadirkan teman bagi kita di alam kubur itu, yang mana teman tadi itu Allah ciptakan dari amal kebaikan kita. Apa tugasnya kawan tadi Allah ciptakan? Untuk melayani kita di dalam kubur. Hendak makan biaya disiapkan, hendak ini, hendak itu, ada kawan yang menyiapkan tempat buat kita tersebut. Ini alangkah luar biasanya nikmat dari Allah.
lalu tanpa terasa kita menjalani di alam kubur itu sampai akhirnya ditiup sangkakala, lalu bangkitlah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Maka disitulah kita baru sadar betapa sebenarnya kita menunggu di dalam kubur tersebut karena dipenuhi dengan kenikmatan oleh Allah. Maka mestinya kita harus sadar sebagai manusia yang menjalani kehidupan di dunia, jangan pernah senang, kata beliau, pada hari-hari yang berlalu dari hari-hari kita itu kecuali bertambahnya ilmu atau bertambahnya amal baik. Karena nantinya ketika kita masuk ke dalam kubur, yatakhallaf anka ahluka wa maluka wa waladuka, akan meninggalkan kita keluarga kita, harta kita, anak-anak kita akan meninggalkan kita, wa asdiqauka, dan teman-temanmu juga akan meninggalkan kita. Yang di dunia mengatakan aku cinta lawan nikah, yang di dunia kita mendengarkan si anak aku sayang lawan mama lawan abah, kawanan kita, sahabat, besti, apalagi untuk bahasanya sarantang, sarungkung, kasana kamari berdua aja makan baksonya itu lawan si besti ini. Lakinya kan di bawah, pokoknya besti sih Pak, nomor 1 sudah. Karena pas kita meninggal, jangankan di akhirat, pas meninggal aja ia sudah meninggalkan kita, harta meninggalkan kita, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, persis yang kita sejati sehidup semati lawan pasangan. Pas kita mati kemana menangis, mungkin ia menangis, tapi apakah ia mau ikut lawan kita masuk dalam kubur mengawani? Tidak mungkin. Anak yang begitu cinta dengan kita, ketika kita meninggal, maukah dia menemani kita di dalam kubur? Tidak mungkin. Harta yang kita kumpulkan berhari-hari, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun kita mengumpulkannya, ketika kita meninggal, harta mana yang ikut dalam kubur kita? Hanya kapan? Emas kita dilepas, cincin kita dilepas, gigi emas dipacul juga, tidak boleh ditinggalkan semuanya harta. Itu emas, pakaian kita yang mahal-mahal ditinggalkan, handphone kita tinggal, semuanya ditinggal, akan meninggalkan kita satu persatu. Maka ini harusnya menjadi teguran bagi kita untuk kita itu merenung, mentafakuri, ternyata yang betul-betul setia lawan kita itu adalah ilmu dan amal kita. Itu yang paling setia. Karena dua ini tidak akan meninggalkan kita sekalipun kita masuk ke dalam liang lahat daripada kuburan kita tersebut. Kemudian cuma ila sarrati syams, apabila telah menguning matahari, cahaya matahari sudah berubah menjadi kuning, artinya sudah hampir masuk maghrib. Dan kita menerangkan waktu yang kita gunakan dari pagi sampai zuhur, sampai sholat asar yang berjamaah. Baru apabila telah menguning matahari hampir maghrib, kata beliau, fajtahid an ta'uda ila al-masjid qabla al-ghurub, maka bersegeralah, bersungguh-sungguhlah engkau untuk kembali pergi ke masjid sebelum tenggelamnya matahari, menunggu sholat maghrib. Jangan pas komatnya pulang, engkau itu sebelum masuk waktunya, supaya dapat pahala intidharus sholat. Pian dulu di masjid, menunggu didirikannya sholat, itu sama pahalanya seperti kita melaksanakan sholat kepada Allah. Padahal duduk aja,
Padahal diam aja. Tapi tujuan duduknya kita itu adalah untuk menunggu dilaksanakannya sholat. Maka di waktu kita menunggu itu ditulis kita ibadah kepada Allah seperti sholat kepadanya. Contoh antara maghrib dan isya kan waktunya sebentar. Lalu ada kajian misalnya habis maghrib antara isya setengah jam sampai 40 menit lah. Lalu kita duduk hadir di majelis ilmu antara maghrib isya tadi. Lalu kita niatkan di hati kita, ya Allah, aku sekarang duduk di masjid mendengarkan kajian. Di antara niat-niat baik yang lainnya, kita niatkan untuk menunggu waktu sholat isya. Maka menunggunya kita saat itu 40 menit ditulis oleh Allah seperti kita ibadah sholat kepadanya 40 menit. Masya Allah. Padahal muridnya dia orangnya santai pengajian, tapi ditulis ibadah sholat. Daripada kita di rumah, daripada kita baca Quran misalnya sendirian atau sholat sunnah berapa banyak sendirian di kamar kita, lalu kita duduk di masjid, ada majelis ilmu antara waktu tersebut. Sudah pertama dapat pahala majelis ilmu, yang kedua dapat pahala intidharus sholat, menunggu waktu sholat. Padahal gawiannya duduk aja. Daripada kawan yang sibuk sumpahnya turun naik, membaca Quran berbuihan, kita duduk aja ditulis oleh Allah pahala ibadah kepadanya. Kita duduk menunggu sholat Rasulullah, mudah sebetulnya. Cuman kadang kita ini tertuju memilih yang alim daripada yang mudah, atau memilih yang susah daripada yang nyaman. Padahal ada yang nyaman, kenapa kita pilih yang susah dalam kehidupan kita sendiri di dalam melaksanakan ibadah? Maka hendaklah engkau sibukkan, kata Imam Ghazali, dengan tasbih ketika menunggu waktu, wal istighfar. Kalau kita di rumah, ya di rumah ke tasbihnya ketika hendak maghrib. Yang berarti mandinya sungsung, jangan hendak azan dan mandi. Tuntung mandi, bertapih, berbaju, azan dan orang maghrib. Akhirnya kita kada berzikir, kada bertasbih. Karena ini waktu-waktu yang dianjurkan diantaranya kita untuk bertasbih, berzikir ketika tenggelam matahari, ketika terbit matahari. Nanti subuhnya sudah kita majelis zikir, majelis ilmu. Nanti menjelang maghrib juga demikian. Nabi biasanya duduk untuk menunggu tenggelamnya matahari itu dengan membaca surah-surah pilihan. Ada surah-surah pendek yang biasa dibaca oleh Nabi. Beliau bertasbih, beliau beristighfar. Kenapa kita istighfar sore dan subuh itu? Karena di dua waktu ini adalah waktu di mana malaikat membawa catatan amal kita ke langit. Subuh, nanti subuh ini, saat ini malaikat bawa catatan amal kita ke langit. Nanti catatan dari pagi ini sampai sore menjelang maghrib, malaikatnya akan naik lagi membawa catatan amal siang hari milik kita. Yang menolak datang lagi shiftnya. Maka ketika dua waktu ini diserahkannya amal perbuatan kita kepada Allah, maka harapan kita tentu pengen amal kita itu diterima oleh Allah. Tapi melewati berbagai macam pemeriksaan di langit pertama, di langit kedua, di langit ketiga, sampai langit ketujuh, barulah sampai amal kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam amal kita 12 jam itu mungkin macam-macam yang kita kerjakan, Pak Ayu. Ada menggibah orang, ada membohongi orang,
ria, pamer, ada kalanya amal tadi sombong, ada kalanya dalam beramal tadi ada tujuan, ada ikhlas karena Allah. Maka semua yang tidak baik tadi itu sebelum diserahkan kepada Allah yang dibawa oleh malaikat nantinya, kita istighfarilah di waktu tersebut supaya dihapus oleh Allah akan dosa yang kita perbuat yang dapat menghalangi catatan amal itu sampai kepada Allah. Makanya di waktu subuh kita istighfar, sebelum azan, di waktu tahajudnya kita, yang mana itu adalah kebiasaannya para penghuni calon penghuni surga yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, wa bil ashari hum yastaghfirun, di waktu-waktu sahur. Sahur itu waktu kapan? Sahur itu waktu ketika fajar subuh itu sudah dekat. Ya, jam 4, kalau sekarang 4:30 itu waktu sahur namanya. Di waktu itu kita beristighfar kepada Allah. Menjelang maghrib kita beristighfar. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha. Ini dalilnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bertasbihlah kamu memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Dua waktu yang Allah langsung perintahkan kita untuk bertasbih kepadanya. Wa qara qabla ghurubi syams. Nah, sebutkan bagaimana kebiasaan amalan Nabi. Dan bacalah sebelum tenggelamnya matahari, sebelum maghrib. Ini biasanya kami dulu di pondok waktu di Sukabumi, di pondok Masyhad, itu sebelum maghrib kamar sudah dikunci, kamar kunci. Kita kumpul di masjid, di musola, belum azan maghrib. Apa yang kita lakukan? Kita baca wirid-wirid yang biasa dibaca oleh Nabi SAW. Di antaranya adalah kita bertasbih sebagaimana ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk memerintahkan kita, bertasbihlah kalian kepada Tuhan kalian sebelum terbit matahari waktu tahajud, dan sebelum tenggelamnya matahari sebelum maghrib. Kalau maghrib jam 6 lewat 13 ya, maghrib jam 6 lewat 13 misalnya, ya berarti jam 6 itu kita bertasbih. Maka tasbih di dalam Al-Quran adalah suratul syamsi wa duhaha, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Baca doa sampai akhir. Kemudian wal laili idza yaghsha, baca sampai akhir. Kemudian wal muawwidataini, dan dua a'udzu, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabb. 4 surat ini kalau kita ada waktu sebelum maghrib kita baca surat. Nah, ini kebiasaan tadi. Kemudian beliau melanjutkan, wa tadrib 'alaika syamsu wa anta fil istighfar, maka hendaklah bagimu ketika tenggelamnya matahari sedangkan engkau dalam keadaan beristighfar, meminta ampunan kepada Allah. Fabila sami'ta al-adhan, maka apabila engkau mendengarkan kumandang azan maghrib, fa'ajib, dan hendaklah engkau jawab akan azan tersebut. Nah, ini hukumnya adalah wajib kita menjawab panggilan azan. Punya azannya banyak, Pak Ustaz, ya Pak. Masjid Tayyib azan, Anggar situ azan Jumat. Masjid yang terjauh ada larang Jumat. Maka rumah seorang pas tengah-tengahnya
maka azannya pada sama, tapi gaya menjawab azan saja. Situ soalnya hanya azan, jawab ulanglah yang di sana. Maka yang wajib kita jawab azan yang pertama yang kita dengar. Maka disitulah kita jawab. Kalau kita lagi beraktivitas, stop dulu aktivitas kita. Kalau kita lagi melakukan sesuatu, kita stop dulu pekerjaan tadi itu. Kalau sedang lagi mengobrol, ampih dulu mengobrolnya. Ini semakin kurang azan, ini nyari-nyarinya juga bukan kiranya. Pada dengar ada yang azan, malah ada azan itu kita stop mestinya. Kita dengarkan, karena hati-hati. Kata Nabi SAW, di antara tanda orang meninggal su'ul khatimah, penyebabnya adalah senang berbicara ketika azan. Azan tuh panggilan aja. Itu alamat bisa menyebabkan orang tersebut meninggal su'ul khatimah. Na'udzubillah. Jadi di rumah kita ya, TV penyalaan mati azan, dimiliki barang minimal, jangan ada suaranya. Kenapa? Untuk kita mendengarkan kalimat azan dan menjawabnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawab. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai akhir. Lalu kita katakan setelahnya, Allahumma inni as'aluka 'inda iqbali lailika wa idbari naharika wa huduri salatika wa aswati du'atika an tu'tiya Muhammadan al-wasilata wal fadilata wasyarafa wad darajata ar-rafi'ah wa ba'athu al-maqama al-mahmud alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Ini diantara contoh doa yang dibaca Nabi setelah azan. Ada juga doa yang lainnya. Kayak kita ya, misalnya awalnya kan ada begini kalau kita. Kalau Nabi beda, kalau azan malam begini. Kalau azan siang beda Nabi doanya. Kalau kita sama semuanya. Setelah doa daripada la ilaha illallah, la ilaha illallah sallallahu. Kita bila mendengar la ilaha illallah kita tambah la ilaha illallah sallallahu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ngomong dari doa yang ada tukhliful mi'ad. Wa du'a kama sabaq. Doa ini sebagaimana yang sudah lewat pembahasannya di dalam masalah azan di awal-awal kitab Hidayah ini. Nah, bertambah lagi setelahnya kalau ada waktu baca ayat kursi bagus. Nah, bertambah lagi dengan doa-doa yang lainnya baik. Mengenai kursi dianjurkan karena Nabi SAW membaca demikian. Apa faedahnya ketika kita mendengarkan azan, menjawabnya lalu berdoa setelahnya? Kata Nabi SAW, wajibat lahu syafaat, wajib bagi orang itu mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat. Luar biasa. Maka jangan sampai kita sia-siakan akan momen kesempatan ketika kita mendengar azan tersebut. Di kantor Nabi azan stop, bagaimana komputer stop, dengarkan azannya. Bahkan bagi majelis kita seperti ini, kita stop ketika mendengar azan. Cuma kalau kami dulu di pondok, karena kita di pondok itu zuhurnya terlambat ya, dibanding zuhur di masyarakat. Misalnya di masyarakat yang setengah satu ya. Kalau kami jam 1 zuhurnya, anak-anak buat taklim, waktunya buat sekolah. Jadi zuhurnya jam 1. Maka ketika kita lagi di kelas mendengar azan di masjid di kampung di sekitar pondok itu, biasanya guru kami
ada yang memilih diam, mendengarkan dan menjawab azan. Ada juga yang beliau perintahkan muridnya untuk azan. Boleh juga. Ayo azan. Yang cepat, lontong. Apakah azan yang tadi wajib kita jawab? Ada wajib lagi, karena sudah ada azan dari salah satu kawan kita di kelas tadi itu. Baru beliau lanjutkan lagi ke adik supaya cepat, karena kadang azan masyarakat lumayan awas. Apalagi sini penyanyi juga kan, ayah azan. Pas lagi galau tuh tambahnya panjang lalu. Jadi yang bagus itu azan itu sedang aja, ya terus yang bentuk dia benar. ثم صلى الفرض بعد جواب المؤذن والإقامة. Kemudian kata beliau, sholatlah kita sholat maghrib, sholat wajib setelah menjawab daripada azan dan iqamah. Kenapa di sini Imam Ghazali tidak menganjurkan kita atau memerintahkan kita daripada sholat sunnah ba'diyah? Karena Nabi SAW itu kadang maghrib itu karena waktunya sebentar, maghrib itu kan sunat waktunya, dan itu pendapatnya Imam Syafi'i dalam Qaulul Qadimnya. Waktu maghrib itu pada sampai kayak kita sekarang, kalau kita kan maghrib kita anggap sampai isya, itu waktu maghrib. Pada pendapat yang lain, padahal maghrib itu paling hanya sampai 15 sama 20 menit saja. Nah, kalau kita azan, lalu kita sholat sunnah di situ, lalu iqamah, maka takutnya waktu maghrib itu habis karena hanya sebentar. Seperti orang yang berwudu, lalu berpakaian, lalu dia sholat 5 rakaat. Maka jarang terkadang Nabi itu melakukan qobliyah maghrib. Nah, ini yang juga terjadi di masyarakat kita. Sebagian masjid, sebagian mushola, habis azan dia langsung sholat maghrib, azan maghrib. Dan di sini seperti itulah Imam Ghazali mengatakan, setelah menjawab azan dan iqamah, sholatlah kalian untuk sholat wajib, yaitu sholat maghrib. Wa sholli ba'dahu raka'atain, dan sholatlah setelah maghrib 2 rakaat sebelum kita berbicara urusan dunia dengan orang lain. Fahuma, maka 2 rakaat itu adalah ratibatul maghrib, sunnah rawatib. Dan jikalau engkau sholat setelahnya 4 rakaat, maka itu adalah sunnah. Kalau 2 itu rawatib, kalau 4 itu sunnah. Bahkan yang kawa 6, berarti kita disebut melaksanakan sholat sunnah awwabin. Apa fadilahnya siapa orang yang sholat 6 rakaat habis maghrib, yaitu sholat sunnah awwabin tadi itu, maka dia mendapatkan pahala sama seperti orang yang sholat 12 tahun ibadahnya. Padahal 6 rakaat itu pada sampai 10 menit ya. 2 apalagi sembahyangnya ada bersuratan, orang dhalim wa wafat, ada bertasbihan, saking kolernya muntung tukang kere. Ada bunyinya sebenarnya. Dorong sampai Allahu Akbar ya imam. Pokoknya ada bunyinya. Bertasbih ada juga. Apalagi subuh ya. Koler mana muntung kita. Ya kawan, kalau gue baca dalam hati, apa yang dibaca dalam hati? Tidak bisa ada diangkat dalam hati, harus dilafazkan. Ya walaupun hukumnya sunnah, sholat kita tetap sah-sah saja. Yang penting
rukunnya dikerjakan, tumaninahnya sudah, sah sholat kita. Tapi alangkah baiknya dengan kita membaca zikir-zikir tasbih-tasbih di dalam sholat tersebut. Apabila engkau sholat 20 rakaat habis maghrib, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan baginya satu istana di dalam surganya Allah. Tapi bila ada pengajian jangan dipaksakan ya. Kalau ada kajian dan ada memungkinkan kita mengerjakannya, tidak usah kita paksa. Hadir mendengarkan itu jauh lebih besar pahalanya daripada sholat kita. Karena sholat kita 6 rakaat itu pun pada kualitas terbaik. Bisa pada khusyuk juga, bisa pada ikhlas juga, karena ada tujuannya yang ingin kita capai daripada melakukan tersebut. Apalagi banyak orang yang hadir di situ melihat yang lain pada dudukan sudah mendengarkan kajiannya sebuah ya terus misalnya dia bilang, maka akan timbul bisikan syaitan nantinya kepada kita, karena banyak orang melihat Tuhannya ini pasti ada yang ahli sholat, wajah ahli sholat. Nah muncul tuh sifat ujub, sifat sombong dan sebagainya. Maka oleh karenanya kalau ada di masjid-masjid pengajian ada perlu kita paksakan untuk mengambil fadilah sholat sunnah habis maghrib yang banyak tadi. Karena duduknya kita di pengajian itu jauh lebih besar pahalanya seperti kita sholat sunnah 1000 rakaat, bukan 20 lagi, 1000 yang ditulis oleh Allah. Wa in amkanaka an tadwir i'tikaf min al-isya wa tu'ima bainal isya'aini bi shalah. Jikalau memungkinkan bagimu, kata Imam Ghazali, maka hendaklah engkau berniat i'tikaf sampai waktu isya. Pada saat subuh ke rumah, ya, di rumah ada bapak juga yang menggawi, kan santai di masjid. Ambil Quran, ambil mushaf, kita ngaji, kita baca. Ada dalail, kita baca dalail bisa saja. Sampai waktu isya. Waktu ini dan kita hidupkan waktu antara maghrib dan isya itu dengan amal baik, dengan zikir, karena ini waktu-waktu yang sangat berharga. Yang dikatakan oleh para ulama, waktu antara maghrib dan isya adalah kanzul min kunuzil akhirah, adalah perbendaharaan dari perbendaharaannya akhirat. Makanya waktu antara maghrib isya ini istimewa dalam sehari kita itu. Maka antara maghrib isya pun hawa kita gunakan untuk akhirat, untuk ibadah, untuk zikir, untuk tasbih, untuk Quran, untuk sholat. Yang lainnya oke lah, kita campur, ada dunia, ada akhirat. Tapi antara maghrib isya itu jangan sampai kita campurkan dengan urusan dunia. Fokus untuk akhirat saja antara maghrib dan isya. Dan begitulah para salaf, para ulama kita, bahkan di Hadramaut, di Yaman sana, bagaimana mereka menanamkan kepada anak-anaknya untuk memaksimalkan waktu antara maghrib isya itu. Nah, kita pun berusaha di rumah kita jangan ada nonton TV habis maghrib isya. Antara maghrib isya itu jangan di jalan bawah ya. Anak-anak kita pergi di zaman sekarang. Antara maghrib isya itu mengkawal HP-nya kita sisa dulu Pak. Ini anak-anak kita yang sudah 15-17 tahun, sudah 20 itu pada orang ini sisa-sisa bakal yang ada ya. Yang umur-umur di bawah 10 tahun, nah itu HP-nya ambil. Ada boleh habis maghrib sampai isya waktunya tidak boleh HP. WiFi mati, TV matikan, hiburan mainannya semua stop. Ajak anak-anak kita, ajak istri kita kumpulkan, ayo tadarus Al-Quran habis maghrib sampai isya. Ada lawas setengah jam habis maghrib sampai isya. Baca Al-Quran bapaknya dulu, ibunya dulu lagi, nanti anaknya.
keliling pulang mencet sampai waktu isya. Maka tawa hendak sebelum maghrib atau habis isya. Jangan waktu habis maghrib tadi digunakan, sayangnya ya. Karena itu waktu yang istimewa. Kalau dia memungkinkan, kata beliau, berniatlah i'tikaf sampai isya dan menghidupkan antara maghrib isya itu dengan salat. Faqad warada fi fardhi dzalika ma la yuhsa. Telah datang keutamaan tentang waktu tersebut, akan fadilah-fadilah yang tidak terhingga banyaknya. Saking banyaknya dalil anjuran untuk kita itu menghidupkan antara waktu maghrib dan waktu isya tersebut. Kenapa di waktu tersebut? Di annaha awwalun nasy'atin. Karena di waktu antara maghrib isya itu adalah waktu pertama dianggap dimulainya waktu malam. Maka ketika dimulainya pertama waktu malam, hendaklah kita mulai sesuatu itu dengan kebaikan. Ini hanya mulai mencatat, langsung dosa yang ditulis. Ketika dimulai tulisan amal kita waktu maghrib itu, yang ditulis amal kebaikan, ibadah. Lalu ditutup lagi nanti menjelang subuh dengan amal ibadah. Itu dengan kita tahajud istighfar di waktu tersebut. Bahkan Sayyidina Ali bin Husain radhiyallahu anhuma, beliau yusalli bainal maghrib wal isya wa yaqulu hiya nashi'atul lail kama fi sirajil munir. Beliau menghabiskan waktu antara maghrib dan isya itu dengan melaksanakan sholat. Ini kalau ada kegiatan, tidak ada kumpulan. Al-Imam, sebagaimana Al-Imam Al-Aswad, beliau mengatakan, ma'ataitu bin Mas'ud, tidaklah pernah aku mendatangi Abdullah bin Mas'ud pada waktu maghrib dan isya, kecuali aku melihat beliau sedang dalam keadaan sholat. Maka aku bertanya dan beliau menjawab, na'am, iya sa'atul ghaflah. Karena waktu antara maghrib isya itu adalah waktu di mana orang banyak lalai kepada Allah. Buktinya orang-orang Yahudi, orang-orang kafir itu memberikan hiburan kepada kita pasti antara maghrib isya. TV itu pas rame-ramenya maghrib isya. Sinetron itu yang kita ketujui pas antara maghrib isya. Yang ada aja supaya menghalangi kita itu untuk ibadah. Nah, maka bagaimana kita lihat para sahabat yang luar biasa, mereka itu senantiasa menggunakan antara maghrib isya itu dengan memperbanyak sholat. Inilah yang disebut dengan sholatul awwabin, sholatnya orang-orang yang tidak lalai. Karena di waktu tersebut kebanyakan manusia lalai ghaflah kepada Allah. Sebagaimana Anas bin Malik juga yuwadhibu 'alaiha, beliau sangat tekun di dalam menggunakan waktu tersebut. Dan beliau berfirman dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Beliau katakan tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Di waktu antara maghrib dan isya itu banyak orang yang berleha-leha, yang bersantai-santai dengan berbaring-baring, meluruskan tubuh karena habis begawi kan. Jadi habis maghrib menjelang isya itu yang santai. Nabi SAW pun pernah ditanya tentang demikian. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tatajafa junubuhum 'anil madaji' itu adalah bersantai-santainya seseorang di antara waktu maghrib dan waktu isya. Nah, ini menjadi dalil untuk kita jangan sampai membuang waktu antara maghrib dan isya tersebut. Nah, kita robahlah rumah tangga kita, mungkin biasa nonton TV maghrib stop ya.
yang kepanderan habis maghrib isya stop. Bahkan sebagian ulama zaman dahulu kalau maghrib isya itu ada menerima tamu. Makanya kita yang bertamu jangan antara maghrib isya orang berwiridan beramalan rata-rata. Allahu a'lam kalau di rumah kami ulun yang ulun saksikan kuitan saulat mama saulat itu tidak habis maghrib baca Quran sini baca dalail di kamar punya abah sama juga baca Quran tapi di luar kamar karena sini forumnya nyaring gitu mengaji punya di kamar terganggu mama ulunnya sama-sama tidak ada yang punya TV kadang-kadang habis maghrib yang anaknya berjalan habis maghrib kalau bahari kita dihambat sedikit pakai pinggang ya. Wah ini ada lagi sudah kuitan yang menghambat pakai pinggang. Kalau bahari ada guling maghrib hayu di tangan masih guling mandi banyak maghrib. Oh ini anak mana anak lihat tahu tadi berjalan tepiannya apa yang malam ada kuitan yang cari. Kalau dulu kita dia merasakan sendiri bagaimana sebelum ada HP itu, sebelum maghrib itu mendengar mengaji sudah apalagi tahrim suara mengaji masjid salatu wassalamu alaik itu pada mulik selesai ke rumahnya pukul ibu-ibu kita ya. Wah ini sudah beda tarbiyahnya, beda didikannya kita menjadi pukuli anak menjadi tambahnya ini melawan beda sistemnya beda sudah anaknya zamannya sudah beda. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan taufik hidayah kepada kita, mudah-mudahan mudah kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari ini, terutama menggunakan dan memaksimalkan sisa umur dari kehidupan kita, terutama di antara waktu maghrib dan isya. Tanamkan kita ajarkan untuk masih kecil itulah kita tanamkan. Tidak boleh nonton atau TV, tidak boleh main HP. Ngapain mah habis maghrib isya? Ayo kita baca Quran, ayo kita belajar ngaji, ayo baca salawat, sebagainya. Mudah-mudahan yang sini ada manfaat buat kita semua, insyaallah ada barakahnya insyaallah. Ala hadhihi wa ala niyatin salihah bi syadil fatihah. Amin ya rabbal alamin. Wa ya rahim wa ya rahman rabbana fa'alna bima 'allamtana wa ba'alna min qawmin tahadin ya rabbal alamin. Wa qina wa yu'min wa qadna سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.